mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kalian tahu not kan? Nah, di episode kali ini gue akan mempersembahkan sejarah kelam dari sang pro player dari kubu Tevos Esport yang rupanya mantan seorang begundal. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Nah, itu dia. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film yang bergrafik seperti game di HP Nokia ini, lebih tepatnya game Diamond Rush, bocil zaman now mana tahu. Dibuka dengan anak profiler kebanggaan macan putih yaitu Not sewaktu ngekos di Nganjuk, ya panggil aja Lydia, dimana kali itu ia bersama emaknya sedang datang di acara hajatan yang kebetulan dapat info dari grup bapaknya yang menjadi anggota penyendok rendang dan pencari info hajatan. Tebak nama ormas yang tahu tulis di komen. Ya ampun, kalian jarang makan enak ya? Buset, cangkemnya orang punya acara apaan kayak gini. Mendengar itu, Mak Lydia langsung open war dan berjanji akan memutarbalikan keadaan suatu hari nanti. Asik. Namun ternyata bukan cuma di acara hajatan mereka mendapatkan tutur ramah lingkungan, melainkan juga dari tetangganya. Ya, dengar sendiri aja dah. Selamat ya udah punya rumah baru. Justru saya kasihan sama Maipat sama keluarga. Masa dari dulu masih aja numpang di rumahnya Nek Umi. Idih, si Minion dibaikin minta digampar. Nah, ketika sampai di rumah, bapaknya yang baru aja mau berangkat kerja langsung mendapatkan sambutan hangat dari cangkem istrinya. Bapak kamu kerja aja, hidup kita masih miskin. Tuh denger, kerja aja masih miskin, apalagi kalian yang cuman rebahan kagak kerja. Cuaks. Di sana dua anaknya yang lain yaitu Depa dan Indah hanya bisa menyemangati bapaknya, menyuruhnya berangkat kerja nggak usah dengerin bacotan maknya. Bahkan menyemangati bapaknya untuk jangan pulang sebelum dapat uang yang begitu banyak. Enggak dong, mereka kan bukan begundal. Nah, di jalan karena kepikiran kata-kata dari istrinya, si bapak pun sampai lupa arah jalan kerja hingga akhirnya memutuskan untuk menggedebukan dirinya ke beton dan ujung-ujungnya, ya kalian tahu sendiri kan? Kecelakaan macam apa ini, dikit-dikit meninggal, nggak ada yang lebih greget gitu loh. Ada tronton kayak lewat, ini kan jatuh dari motor doang. Kurang lembek gimana lagi tubuh bapaknya. Setelah kepergian bapaknya, si Mak pun diam-diam pergi dari rumah untuk mengunjungi seorang orang pintar yaitu Samsaddin yang datang-datang untuk meminta... Saya mau minta kekayaan, Mbah. Minta kekayaan sama orang yang rumahnya full kayu. Kala itu Simbah pun bilang kalau tutorial menjadi kaya dengan menumbalkan satu persatu keluarganya. Hasil mendengar itu, si Mak pun tentunya mau aja karena baginya bikin anak lebih mudah ketimbang nyari uang. Bener juga sih. Dan di malam itu Simbah langsung membuka kotak pustaka berisi batu akik Power Stone yang kekuatannya sangat tidak masuk akal. Dia pasti akan memberikan uang dan hartanya seberapapun kamu mau. Widih, Mbah masih ada stoknya nggak Mbah? Dia punya batu buat bisa morotin orang, tapi dia kagak kaya-kaya. Ya beginilah hidup jika di otaknya hanya ada ambisi menjadi top global pendosa di neraka. Masalah uang bodo amat cuy. Sepulangnya dari dukun, emaknya pun memamerkan batu yang bisa menyala dalam kegelapan. Widih, nggak sakit tuh mata. Itu cincin batu aki atau flare? Ini cuma kita berdua yang tahu. Rahasia. Iya, Mak. Si Not malah membegundalkan. Nah, saat hari udah berganti skin, Dara pun mulai mencari mangsa dan berhasil menawarkan jasanya ke dua entitas terkuat di muka bumi ini yang sedang asik gibahin tetangganya karena anaknya berhasil jadi manajer di usia 19 tahun. Kebetulan badan saya pegel-pegel nih. Mbak bisa minta tolong urut saya? Ya elah, pakai koyo aja Bu, hilang itu pegel. Eits, endorse gue dong koyo. Kala itu Dara pun langsung memijit minion ini yang dimana selesainya memijit, keluarlah hajian sakti dari batu akik Dara. Widih, hingga membuat pasiennya seketika nurut dengan Dara menyuruhnya bayar 500.000. Semudah itu ya nyari uang. Kalau gue jadi Dara mah minta dibayar pakai sertifikat rumah. Merasa mencari uang begitu mudah, kini Dara pun mencoba menawari jasanya kembali ke seorang minion yang baru aja pulang kerja. Mbak Dahlia baru pulang kerja. Kayaknya Mbak Dahlia ini capek banget ya. Pakai nanya, ya kali kerja nggak capek. Emang
Kerjanya tidur doang, cuaks. Nah, akibat promosi tersebut, akhirnya si Minion mau menerima urutan penghilang daki sekaligus pegelinu kutu air nyeri otot. Dan ketika ditanyai harga jasa Dara, kira-kira saya bayarnya berapa ya? 1 juta, Mbak. bapaknya lah dari 500.000 sekarang udah naik 1 juta. Dalam beberapa jam udah 1,5 juta. Kalau ada tutorial gini mah udah nggak ada tikus berdasi lagi. Selesainya bekerja, Lydia pun begitu bagong melihat kegacoran emaknya yang sudah tertanamkan ilmu ajian gacor parah dari kakek Zeus. Bahkan saat pagi harinya, para anak-anak termasuk neneknya ikutan bagong karena emaknya bisa mengidangkan banyak menu untuk sarapan. Padahal saat bapaknya masih hidup, si emaknya bisa mengidangkan tempe plus sambal, itu pun harus menonton tutorial YouTube dulu sebelum membuatnya. Emak dapat uang dari mana buat beli ini semua? Masak banyak salah, masak dikit salah. Emang serba salah cuy kalau udah miskin terus tiba-tiba kaya. Tak berselang lama dari luar muncullah para minion yang ramai-ramai minta diurut sekaligus menghilangkan daki-daki di tubuh mereka yang melekat. Alhasil Dara pun mengurungkan niatnya bodo amat sarapan pagi karena cuan is number one. Kalau semudah itu nyari uang, gue juga bodo amat sarapan mah. Udah selesai, Nek. Terima kasih, Mak Ipat. Sama-sama, Nek. Saya minta isi yang ada di dalam kotak perhiasan itu ya, Nek. Boleh. Beginilah cerminan ketika tak pernah beribadah. Ilmu-ilmu ngecit kekayaan jadi gampang masuk cuy. Setelah mendapatkan perhiasan yang lumayan banyak, Lydia pun diberi misi ranking A oleh emaknya untuk menjual perhiasan yang didapat jauh dari kampung. Kalau perlu pindah planet itu lebih baik. Sedangkan di sisi lain nenek ini pun mulai menyadari kalau kotak perhiasannya sudah hilang. Di mana seorang mama mencoba mengingatkan si nenek siapa saja yang datang ke rumahnya tadi pagi. Sehingga menyadari kalau Dara sempat datang buat ngurut. Para minion pun langsung membentuk skuadnya untuk menggerebek rumah Dara menuntut agar kotak perhiasan si nenek segera dikembalikan. Kita geledah rumahnya. Ayo, awas Bu. Kita udah cari-cari tapi kotaknya ketemu. Itu geledah rumah penumpang kencing cuy. Ya jelas lah nggak ketemu. Nah beberapa hari kemudian keluarga mereka pun kedatangan manusia berbatang yang mau melamar Indah dengan mas kawin 1000 stiker mawar yang siap di giveaway-kan ketika live streaming. Tapi si mak malah menolak dan lebih memilih untuk membuat acara besar-besaran jika ingin menikahi Indah agar seluruh warga jadi kena mental. Sekaligus agar bisa mengundang para ormas pemburu rendang untuk sekedar silaturahmi tanpa mengatakan layar parkir ini saya yang ngatur. Pokoknya semua biaya pesta kamu emak yang tanggung. Widih, gaskan bang, kapan lagi kan nikah gratis? Tinggal nunggu Lydia aja nih buat ditawarin ke gua. Sedangkan di malam harinya kata-kata dari Dara pun membuat si nenek terbagongkan. Kok bisa punya anak tiba-tiba kaya pas lagi ngejanda? Tahu gitu janda aja dari dulu. Nah begitulah kira-kira ungkapan si nenek dalam hatinya. Sehingga membuat 2 orang anaknya juga ikutan kepikiran dan berusaha mencari tahu besok pagi tentang kebegundalan apa yang sudah dilakukan oleh emaknya. Dimana belum aja hari berganti skin, saat masuk ke dalam, Depa pun berhasil mendengar curhatan emaknya yang berhasil meraih pendapatan 10 juta per jam. Buset dah, kalah yang open-open kelas itu. Bahkan Depa juga tahu tutorial sesat apa yang dipakai emaknya agar bisa lebih gacor parah. Cincin dari Mbak Boyon ini benar-benar berhasil. Nah itu dia rahasia suksesnya. Hasil mendengar tutor sesat dari emaknya, Depa pun auto dibungkam cangkemnya. Bahkan ia mendapatkan tutor yang sangat geblek dari Lydia. Kakak itu harusnya dukung emak. Kita ini kan keluarga. Wah, baik sekali ya Lydia mengajak satu keluarga agar bisa berkumpul di neraka. Depa yang diusir dari kamar emaknya, ia pun bilang ke nenek dan Indah kalau emaknya sekarang sudah menjadi entitas begundal terkuat di muka bumi. Karena cuma beliau yang tahu tutorial mendapatkan cuan secara easy peasy. Namun karena mereka kekurangan damage untuk melawan, mengingat ada sosok profiler di pihak emaknya, mereka pun mengurungkan niatnya untuk buy one di mode custom. Dan ketika hari udah berganti skin, sang nenek pun mencoba memberi ceramah no jutsunya untuk Dara, tapi tentunya tak mempan akibat cangkem Lydia langsung menyerang tanpa diberi perintah. Diajak hidup enak malah protes. Ya beginilah kalau di dalam keluarga ada yang menolak jadi tikus berdasi. Kagak kompak cuy.
Di sisi lain ada sebuah penggalangan dana untuk membayar joki ML agar kampung di sini memiliki sosok mythical glory dengan bintang 10K. Namun ketika meminta sumbangan ke emak ini, aduh. Masa orang kaya kasih sumbangan cuma 20.000 sih? Gaya elit nyumbang sulit. Melihat si Minion nyumbang seperti beli seblak tanpa topping dimsum, cangkem Dara pun langsung menghinanya dan langsung mengulti dengan banyak-banyakan nyumbang. 1 juta. Tolong dicatat ya. Widih. Panitia penggalangan dana auto full senyum sini. Ketika Dara pergi, Minion ini pun kepikiran di mana Dara dapat uang karena dilihat dari skin rumahnya bagusan rumah si Minion ketimbang Dara. Bahkan Broja nyumbang 1 juta, Dara pun pulang-pulang udah bawa barang-barang shopping untuk pernikahan anaknya meskipun mereka menerimanya dengan terpaksa. Paling dalam hati full senyum itu. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Masa kelamnya not agak brutal juga ya. Saat di kamar Lydia pun diberi tutur oleh Depa, tapi Lydia tentu menolak kembali ke jalan kebenaran. Karena uang sebanyak ini ia bisa membeli seluruh skin ML, bahkan memberi sistem monton agar tak terkena dark system yang bisa membuat akunnya jadi epic abadi. Oh, pantesan aja bisa jadi profiler. Ternyata sistemnya udah dibeli pakai uang haram. Keesokan harinya saat hari pernikahan Indah, Aku gak dikasih penata dia sama emak. ya elah, kayak bayi lu minta disuapin. Kerja kagak, nyari penata rias saja kagak sempet. Ia pun dituntut untuk merias dirinya sendiri, dimana ketika ingin mencolokkan pengering rambut, sangat real guys. Sebuah sengatan berkekuatan asyap langsung menggelitiki tubuh Indah sampai ia tershutdownkan begitu saja. Bahkan saat dicek lubang hidungnya ada angin kentutnya atau enggak. Indah pun dinyatakan sudah berpulang meet and greet dengan bapaknya yang sedang menunggu hukuman untuk dicambuk. Di sana bukannya berduka cita, melainkan emaknya malah tak mau disalahkan. Ya biasalah seperti para emak pada umumnya, iya kan? Lu ngelawan cangkem auto kena sandal swallow cuy. Ya waktu kecil sih. Nah kematian Indah pun membuat duka yang mendalam di lubuk titit calon suaminya. Ya iyalah orang mau malam pertama malah batal. Dimana proses pemakaman Indah dihadiri oleh 2 minion sombong di awal film bersama dengan Winda Basukernes yang berperan menjadi Ustadz. Kemarin masih baik-baik aja kok. Tiba-tiba udah meninggal sekarang. Kata-kata geblek macam apa ini? Namanya juga mati kesetrum, masa iya dari kemarin-kemarin udah kelihatan wajahnya gosong kayak Ata nyamar jadi gembel. Lalu setelah pemakaman selesai, malam harinya Depa yang masih tersisa menjadi anak yang soleh tak membegunalkan seperti Lydia. Ia pun mencoba melepaskan cincin ajian kegacor parahan dari jari maknya, ciluk ba. Tapi berhasil diketahui oleh maknya sehingga ia langsung mengamankan diri dengan mengusir Depa dari sana. Gak akan ada seorang yang bisa mengambil cincin ini dari aku. Grim Reaper bilek, yakin deh. Ketika hari udah pagi, Dara pun memamerkan uang yang berhasil diraih dalam waktu kurang dari 1 bulan. Buset dah, ini belum ditemukan bank atau gimana ya? Bisa-bisanya nimbun uang sekoper di rumah. Nah merasa uangnya belum cukup untuk membuat rumah ala-ala sinetron dengan ciri khas pilar warna putih segede gabannya, Dara pun kembali menerapkan tutorial sesatnya agar lebih gacor lagi karena para builder kuli sudah memproses rumah Dara. Widih, kagak ada beberapa bulan udah gini aja tampilannya. Aku harus cari uang lebih banyak lagi. Auto jadi top global pendosa sini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya rumah segede gaban pun sudah tercipta. Keren cuy. Pakai jasa kuli mana itu bikin rumah cepet amat. Namun Broja menciptakan rumah mewah, si Depa dan neneknya malah ingin resign dari rumah. Sehingga Dara pun harus mengurung mereka di kamar agar tak bisa pergi dan membocorkan tips and trik kesesatan dalam mencari rejeki. Kemudian besoknya saat Depa ngepel, calon member FF-nya pun tiba-tiba menendang ulu hati maknya hingga membuat Depa langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi saat tiba di rumah sakit, dokternya pun bilang kalau anaknya udah wasted akibat ketindihan ulu hati Depa yang sempat ditendangnya barusan. Makanya kids, kalau masih di dalam kandungan jangan banyak freestyle. Gini kan jadinya. Di sisi lain ada seorang minion yang memiliki spek hati iri dengki melihat rumah Dara. Sehingga karena iri, minion ini pun mulai mengintai barang-barang yang dipakai oleh Dara dan berhasil melihat jimat batu aki berwarna merah.
Alhasil ketika pulang, minion ini langsung menggibai jimat yang nyentrik di jari Dara. Meskipun awalnya para emak-emak ini tak percaya, namun setelah bilang ke suaminya, akhirnya mereka bersongkongkol ingin menjebak si Dara. Nah, saat malam tiba, mulailah rencana yang dilakukan dua minion ini dengan menyewa orang bayaran untuk pura-pura ingin diurut. Dimana selagi Dara mengurut daki-daki, datanglah para warga setelah disuruh jadi pendukung bayaran dan berhasil melihat ajian sakti dari cincin Dara. Saya mau kalau gitu. Sehingga saat Dara pulang, para warga pun langsung mengepungnya, namun Dara berhasil melawan menggunakan batu aki Power Stone-nya. Widih, seketika kerasukan Minak Jinggo. Ketika Dara kabur, ia pun tak sengaja kesandung hingga bergelantung di jurang. Pasti dia lari ke sana. Ayo kita kejar sana. Ayo. Ada manfaatnya juga ya jatuh ke jurang. Dan karena tak berhasil mengendus dosa-dosa Dara, para warga langsung datang ke rumahnya untuk memberitahu kebegunalan Dara. Hasil Lydia yang mendengar itu, ia langsung lari mencoba mencari maknya dengan indera penciuman Akamarunya. Mak! Mak di mana, Mak? Mak! Untung si Lydia kagak buta map ya. Tapi sayangnya saat Dara berhasil ditolong, Lydia pun seketika wasted nyemplung ke sungai dan jasadnya berhasil ditemukan saat pagi hari sudah tak bernyawa akibat lupa beli immortal. Sedangkan Dara yang masih belum berhasil ditangkap, ia pun berlarian keliling kampung sampai sebuah mobil spek turbo mengedik Dara lalu menempel di tembok dan anehnya belum wasted cuy. Saking kayanya banyak kali beli immortal. Namun sayangnya saat Dara hendak pergi dari kampung, ketika melewati jembatan, sebuah editan yang spektakuler pun muncul. Bola api. Skill 1 Valir cuy. Sebuah jurus Kato no Jutsu pun menyerang Dara seakan-akan ingin melampiaskan dendam keluarga Uchiha hingga membuat Dara seketika jatuh ke sungai dan mengambang seperti tai anyut. Dimana meskipun sudah ingin dibunuh menggunakan cara bermacam-macam, anehnya Dara belum juga wasted, bahkan setelah sadar ia bisa kembali kabur dari rumah tanpa rasa sakit sedikit pun. Keren kali cuy batu akinya. Tapi untungnya ketika editor menciptakan sebuah kolam lumpur yang sungguh real banget, Dara pun malah mencemplungkan dirinya ke sana sampai merubah wujudnya seperti Choco Chip yang ujung-ujungnya Dara pun tenggelam di kubangan lumpur Lapindo. Nggak usah spam efek jedak-jeduk bisa nggak sih? Beruntung dengan bantuan warga mereka bisa mengeluarkan Dara yang terisap hidup-hidup, dimana ketika sudah berhasil diselamatkan, Depa pun mencabut cincin emaknya hingga Dara pun akhirnya bisa berpulang meet and greet dengan Lydia di neraka. Nah, singkat waktu karena sto gue menipis, kita langsung saja ketika Dara akan digiring ke pemakaman untuk ditanam, dimana saat di jalan mereka mengeluh bau keranda Dara seperti sempak kuntilanak yang lagi PMS. Hasil dengan Pak Ustadz mengiming-imingi akan mengtop upkan mereka diamond, akhirnya para minion mau melanjutkan perjalanan sampai di pemakaman. Tapi saat sampai, surprise! Kain kafan Dara pun berubah menjadi warna merah, namun mereka tetap bodoh amat dan mengubur Dara dalam-dalam agar tak dibangkitkan kembali. Lalu film ini pun ditutup dengan sebuah efek ketika para warga akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Kayak ledakan di Counter Strike cuy. Keren kali grafiknya. Oke, pesan immortality-nya di sini, dekatkanlah diri dengan sang pencipta, entah apapun agamamu, gue nggak peduli, intinya cuman satu, rajin ibadah. Karena dengan rajin beribadah, kalian mampu menolak hal negatif yang akan mendekati kalian, seperti contohnya teman yang suka pinjam 100. Dan dengan beribadah, percayalah pintu rezeki kalian akan dibuka sedikit demi sedikit, persen demi persen, dan ingat, seluruh manusia memiliki titik kesuksesannya masing-masing. Jika belum tercapai hari ini, mungkin besok. Asik. Gila, gue udah kayak motivator aja. Oke, saya Wisnu. Stay wakwa guys.